Халк, давай, давай, выдай. Вот это да! Вот это мощно! Dia adalah salah satu pemain dengan kekuatan luar biasa. Tendangannya akan membuat seorang penjaga gawang cemas. Keterampilannya menggiring bola, seolah membuatnya tak butuh orang lain untuk mencari ruang. Dia bisa melakukannya sendirian dengan mudah. Dan meski ukuran tubuhnya tak seperti pemain rata-rata, kecepatannya luar biasa. Namun, meski di sepanjang karirnya dia secara konsisten mencetak banyak gol dan membantu timnya meraih trofi, dia seperti melewatkan semua peluang untuk bermain di klub-klub raksasa. Seperti apa sebenarnya kisah Hulk? Penyerang luar biasa yang memilih bermain di liga-liga yang relatif biasa. Simak kisahnya. Lahir di Campina Grande di sekitar bulan Juli tahun 1986, Givanildo Vieira de Souza berasal dari keluarga yang mendukung passionnya untuk sepak bola. Sejak kecil, dia sangat suka membaca komik tentang superhero berbadan besar bernama Hulk. Sebab itulah ayahnya memanggilnya dengan sebutan Hulk. Hulk mendapat pendidikan sepak bola di beberapa akademi seperti Serrano PB, Campinense, Villanovense, Sao Paulo, dan paling lama di Vitória. Di Vitória pula dia melakukan debut senior. Sayangnya karena tak menjadi pilihan pelatih, setahun kemudian dia dipinjamkan ke klub Jepang Kawasaki Frontale, tepatnya di sekitar tahun 2005. Frontale kemudian membelinya, lalu meminjamkannya ke klub divisi 2 Jepang, Consadole Sapporo, di mana dia bermain selama semusim penuh dan mencetak total 25 gol. Setahun berikutnya dia dipinjamkan lagi ke Tokyo Verdy, di mana dia bermain lebih efektif dan bahkan mencetak 37 gol
dalam 42 pertandingan. Hulk menjadi top skor musim itu. Setelah Tokyo Verdy resmi mengontraknya, tawaran datang dari Porto, juara bertahan di Liga Portugal. Liga Portugal memang sudah sering mendatangkan bakat-bakat kurang terkenal dari Brazil dan membentuk mereka menjadi para pemain yang gemerlap. Sebut saja Mario Jardel, salah satu pencetak gol paling produktif di Eropa. Vibrarem com este gesto técnico magnífico, Mário Jardel a dominar no peito e depois a rematar para o fundo da baliza, a guarda de Cap. Tim Jose Mourinho yang memenangkan champion di tahun 2004 juga berisi nama-nama seperti Deco, Derlei, dan Carlos Alberto. Saat Hulk tiba di Estadio de Dragão dengan nilai 5,4 juta pounds, Jesualdo Ferreira, pelatih Porto kala itu, hanya memainkannya beberapa kali sebagai starter. Namun tak lama, Ferreira menjadikannya pemain reguler dan membentuk trio serang bersama Christian Rodriguez dan Lisandro Lopez, yang membuat performa tim itu meningkat pesat. Hulk sangat cepat, kaki kirinya tajam, dan dia menunjukkan rasa lapar dengan gol-gol spektakuler, meski sedikit berantakan. Ferreira yakin potensinya belum maksimal. Hulk belum matang, masih jauh dari potensinya yang seharusnya, dan dia tahu itu. Aku berharap dia akan menjadi salah satu yang terbaik di dunia di posisi yang dia mainkan. Jika dia beruntung, dia punya mentalitas untuk melakukannya. Di titik inilah perjalanan sepak bola Hulk mengalami perubahan signifikan. Porto menjadi tempat di mana dia menunjukkan bakatnya di panggung yang lebih besar. Musim 2009-2010, Hulk selalu menjadi pilihan pertama pelatih. Namun karena perkelahian saat kalah melawan SL Benfica, dia menerima larangan bermain selama 4 bulan. Sama seperti rekan setimnya Christian Sapurano. Pela indignação que estamos a ser vítimas. Saat kembali, Hulk kembali produktif. Musim berikutnya dia lebih produktif, membantu Porto menjuarai Liga dan memenangkan penghargaan pemain terbaik Liga Portugal. Hulk memulai musim 2010-2011 dengan mencetak 16 gol di 16 pertandingan. Bulan September hingga Januari musim itu, dia memenangkan Best Player of the Month selama 5 bulan berturut-turut. Porto membayar lagi 40% hak bermainnya kepada Rentistas. Kontraknya diperpanjang hingga tahun 2016 dengan klausul pembelian total hingga 100 juta euro. Dia menyelesaikan musim itu dengan 36 gol dalam 53 pertandingan resmi, membantu Porto memenangkan 4 gelar utama. Di lini depan Porto, Hulk membangun kerjasama yang baik dengan Radamel Falcao yang datang semusim sebelumnya. Mencetak banyak gol, keduanya juga berperan penting dalam kemenangan 1-0 melawan Braga
di ajang Liga Eropa. Musim 2011-2012, dia selesaikan dengan mencetak 16 gol dan 11 assist. Klub Rusia Zenit Saint Petersburg kemudian memboyongnya dengan harga sebanyak 60 juta euro. Porto striker Hulk has signed for Russian side Zenit St. Petersburg in a deal reportedly worth 50 million euros. Having spent much of his early career in Japanese J-League, Hulk moved to Portugal in 2008, signing with champions Porto. Within a year, he'd become an integral part of Porto's fortunes. Under the guidance of Andre Villas-Boas, he finished the season with 36 goals in 53 games, as the team secured the Portuguese League, the Domestic Cup and the UEFA Europa League. Musim pertamanya bersama Zenit tak berjalan seperti harapan. Baru mencetak 4 gol untuk klub barunya ini, Hulk malah berselisih dengan pelatihnya, Luciano Spalletti. Dia tak terima karena Spalletti menggantinya dalam pertandingan di Liga Champions melawan Milan. Rasa marahnya membuatnya berniat meninggalkan klub itu di jendela transfer Januari. Aku merasa baik-baik saja di Saint Petersburg. Keluargaku juga baik-baik saja. Tapi jika situasi dengan Spalletti tak bisa diatasi, aku akan hengkang di bulan Januari. Keributan ini langsung terdengar hingga Eropa, membuat beberapa klub seperti Chelsea, Manchester City, dan PSG berniat untuk mendatangkannya. Sayangnya, peraturan FIFA melarang seorang pemain untuk bermain di lebih dari 2 klub dalam satu musim. Di awal musim itu, Hulk masih bermain di 2 pertandingan bersama Porto sebelum dia resmi pindah ke Zenit. Selain itu, kedatangannya juga memicu reaksi kemarahan dari tim utama. Beberapa rekan setimnya tak terima karena gaji Hulk yang jauh lebih besar. Kapten Zenit Igor Denisov yang meminta negosiasi kontrak, bahkan sampai dihukum klub dan diturunkan ke skuad junior. Namun keadaan itu tak berlangsung lama. Hulk mengatakan jika hubungan dengan pelatih dan manajemen klub sudah membaik. Sejak itu dia pun selalu tampil bagus dan bisa diandalkan. Tapi menyedihkannya, selama berada di Rusia, dia seringkali mengalami pelecehan rasial, baik dari penonton maupun wasit. Dan itu terjadi hampir di setiap pertandingan. Seiring berjalannya waktu, aku mulai terbiasa dengan itu. Kadang saat para supporter melakukan tindakan rasis dan mengeluarkan suara-suara monyet, aku akan mengirimkan ciuman kepada supporter. Begitulah cara aku melakukannya. Aku tak melihatnya sebagai kejahatan. Kupikir itu budaya mereka.
4 musim bermain bersama Zenit, Hulk tampil dalam 97 pertandingan dan mencetak 56 gol. It's true that when I came to Porto, I commanded a record transfer fee. And when I went from Porto to Zenit, there was also a record fee. And now from Zenit to China, another record transfer fee. Di akhir Juni tahun 2016, Hulk pindah ke Shanghai SIPG dengan pembelian sebesar 56 juta euro. Dia bahkan diberi gaji mingguan sebesar 370.000 euro, yang jauh lebih besar ketimbang gaji Luis Suarez di Barcelona kala itu. Menurut The Guardian, gaji sebesar itu membuat Hulk menjadi salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di dunia, tepatnya berada di peringkat 9. Di periode yang sama, banyak bintang-bintang Amerika Selatan yang juga memilih untuk mendapatkan lebih banyak uang di Liga Tiongkok. Hulk memang sudah berusia 29 tahun kala itu, tapi masih banyak penggemar yang mengharapkan dia bermain di Eropa. Meski beberapa kali cedera, dia menjalani musim-musim yang cukup produktif di Liga Super Cina itu. Bermain dalam 145 laga, Hulk menjadi kapten tim dan mencetak 77 gol di semua pertandingan. Di sekitar Januari tahun 2021, Hulk memutuskan kembali ke Brazil. Dia menandatangani 2 tahun kontrak dengan Atlético Mineiro. Meski sedikit kesulitan mencetak gol di bulan pertama debutnya, Hulk kemudian menunjukkan bahwa usia dan tubuhnya bukanlah masalah. Diego Costa, rekannya di lini serang yang juga datang di musim yang sama, bahkan tak bisa mengimbangi Hulk. Di usia yang hampir sama, Costa hanya mampu mencetak 4 gol. Sedang Hulk mencetak 19 gol dan menjadi top skor liga. Dia juga berperan besar dalam membantu timnya meraih treble musim itu. Di musim 2022-2023, Hulk juga mencetak gol dengan jumlah yang sama, 19 gol dalam 29 penampilan. Dia benar-benar berusaha mempertahankan level produktifnya. Antonio Mohamed, yang melatih Mineiro di tahun 2022, bercerita, dia masih seperti anak-anak yang ingin bermain bola sepanjang waktu. Dia tak pernah marah. Dia bekerja seperti kebanyakan pemain terbaik. Terkadang, saat kami menurunkan intensitas latihan, kukatakan padanya, "Hulk, kita akan menurunkannya sedikit. Besok kita akan mulai lagi. Karena kita harus bermain di hari Sabtu." Tetapi dia terus bermain dan berlatih. Dia bekerja sangat keras dan dicintai rekan setimnya. Dia orang pertama yang berada di sini saat latihan. Dia selalu menundukkan kepala saat diberitahu sesuatu. Dia tak pernah berteriak dan sangat rendah hati.
Apapun kritik yang dilemparkan kepadanya selama karirnya bermain, tak pernah ada yang mengatakan bahwa dia kekurangan komitmen. Meski secara statistik performanya menurun, dia belum kehilangan kekuatan dan sentuhannya di depan gawang. Hulk juga memiliki karir internasional yang menonjol di timnas Brazil. Dengan total 49 caps, dia mencetak 11 gol. Melihat konsistensinya dalam bermain, Hulk tentu bukan pesepak bola rata-rata. Dia kuat seperti namanya, mencetak banyak gol serta assist. Kemampuan driblingnya hebat, dan proporsi tubuhnya seringkali mengancam para pemain bertahan. Namun, banyak orang tak memahami mengapa dia tak pernah bermain di klub-klub besar Eropa. Mengapa dia seperti sengaja melewatkan banyak peluang. Di suatu hari, Hulk bercerita tentang hal itu. Di musim pertamaku di Porto, aku bermain bagus dan mendengar beberapa pembicaraan terkait tawaran dari Manchester United. Tapi aku tak pernah menerima penawaran resminya. Waktu itu, aku juga masih terlalu muda dan membiarkan hal-hal seperti itu ditangani orang lain. Jadi aku tak tahu tawaran mana saja yang datang. Kemudian, setelah aku menandatangani kontrak dengan Zenit, aku mendengar lagi tawaran dari Chelsea. Tapi aku juga tak tahu seberapa serius mereka. Begitu juga dengan klub-klub lain. Tidak ada yang bisa menjawab dengan pasti mengapa panggung-panggung besar itu dia lewatkan. Yang pasti, itu tak berhubungan dengan mentalitasnya ataupun tekanan sepak bola modern. Karena selama di Rusia, Hulk melewati hari-hari yang keras akibat seringkali dilecehkan secara rasial. Beberapa pengamat melihat Hulk seringkali melewatkan tawaran besar itu karena dia terikat dengan pihak ketiga yang memiliki hak bermainnya. Seperti Rentistas yang memilih Porto karena nilai transfernya fantastis. Demikian juga dengan Porto yang memilih menjualnya ke Shanghai SIPG. Namun di sisi lain, seperti apapun liganya, Hulk berhasil bermain dengan bahagia dan punya banyak uang untuk menghidupi keluarga besarnya. Lagi pula, tak semua orang berhasil mendapatkan tempat yang tepat di waktu yang tepat. Karena jika ada yang ditakdirkan untuk bermain bersama raksasa Eropa, maka yang lainnya juga ditakdirkan menemukan jalan di tempat berbeda. Jiu-jitsu. No сейчас. Смотри, что младенца потеряет.